Shalom warga kerajaan, selamat malam, selamat memasuki akhir pekan bagi setiap kita. Ini adalah akhir pekan yang terakhir di bulan November. Dan hari ini kita bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam Repetition of Kingdom Influence. Hari ini kita akan meneruskan apa yang kemarin sudah kita sama-sama pelajari dari tema kita di bulan Mei, yaitu bagaimana Tuhan memberikan kita otoritas, kuasa, untuk kita bisa menjadi influence, mempengaruhi orang yang ada di sekeliling kita. Menjadi pengaruh bagi setiap mereka, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah belajar dari Lukas pasal yang ke-9, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Hari ini kita akan meneruskan pembacaan kita di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-9, ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Katanya kepada mereka, janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak menerima kamu, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Kalau kita melihat ayat yang ketiga ini, saudara, Yesus benar-benar memberikan satu arahan yang jelas buat mereka. Ya. Jangan membawa apa-apa dalam perjalananmu, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan kriteria perjalanan mereka. Dari kriteria ini, kita lihat, tongkat itu berbicara tentang sesuatu yang mungkin dapat melindungi mereka. Roti itu makanan. Dan 2 helai baju itu ya pakaian yang harus mereka gunakan gitu ya. Namun apa sih yang ingin Yesus sampaikan melalui ayat ini? Apakah Yesus mau murid-muridnya berjalan dalam penderitaan, terlihat seperti orang tidak punya apa-apa gitu? Tidak, bukan itu yang ingin Yesus sampaikan. Menyambung apa yang kita baca kemarin di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, bahwa Yesus sudah memberikan tenaga kepada mereka dan memberikan otoritas atau kuasa untuk mereka menguasai setan-setan. Itu bukanlah sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang sederhana yang Yesus berikan buat mereka. Tentu ketika Yesus memberikan kuasa yang besar kepada mereka, Yesus tidak hanya memberikan kuasa itu tanpa menopang mereka dalam segala hal yang mereka perlukan. Saudara, di awal-awal saya melayani Tuhan, ada banyak pemikiran bahwa gini, dalam hati dan pikiran saya, lalu gimana nanti masa depan? Bagaimana nanti kehidupan ini? Bagaimana nanti ketika saya menikah? Bagaimana nanti ketika saya punya anak? Bagaimana pelayanan saya di hari esok? Saudara, dan mungkin kita juga punya pengalaman yang sama ketika kita akan memasuki satu musim yang baru dalam hidup kita. Dan ketika kita berdoa, kita pasti punya satu pemikiran, gimana hari esok? Bagaimana nanti ketika kita akan pindah ke tempat yang baru? Ketika kita akan masuk dalam satu tempat pekerjaan yang baru, kita akan berpikir, wah, bagaimana nanti hari esok ya? Bagaimana tahun depan? Bagaimana 5 tahun lagi? Apa yang akan aku lakukan? Bagaimana keadaanku nanti di hari-hari yang akan datang? Saudara, semua pertanyaan-pertanyaan itu, kalau kita kembalikan kepada apa yang Yesus sudah berikan kepada kita, kepada murid-muridnya, kepada orang percaya, harusnya kita berpikir untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kita. Ketika Yesus melarang murid-muridnya membawa segala sesuatu, Yesus ingin memberikan pesan untuk mereka semua. Dan bagi kita sekalian orang percaya hari ini, bahwa kita harus hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dalam mengerjakan segala tugas panggilan kita dimanapun berada. Mengandalkan Tuhan itu bukan pilihan, salah satu dari pilihan yang banyak. Mengandalkan Tuhan adalah satu-satunya pilihan dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan adalah satu-satunya pilihan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Waktu kita bekerja, saya beberapa kali menyampaikan, pekerjaan kita itu adalah tempat kita melayani. Waktu kita kita ada di tempat belajar, kita ada di sekolah kita, itu adalah tempat kita melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kalau kita melihat itu hanya sebagai satu tempat kita untuk mencari nafkah, ya nggak heran kalau kita akan mengalami kekecewaan. Kita larut dalam kekecewaan. Kita larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Kita menyesali keputusan kita karena kita melihat itu hanya tempat kita untuk mencari nafkah. Tapi waktu kita melihat itu, kita mengerti bahwa itu adalah tempat kita melayani dan kita sudah diberi kuasa,
kita diberikan tenaga untuk melayani Tuhan di sana, maka kita akan melihat sungguh bahwa mengandalkan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Yesus berkata, jangan membawa apa-apa. Kalau kamu diterima dalam satu rumah, tinggallah di sana sampai kamu selesai melaksanakan tugasmu di sana dan keluarlah dari sana. Ini berbicara tentang hubungan yang baik. Ketika kita dipercayakan tuh bekerja di satu tempat, kita dipercayakan untuk mengelola sesuatu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh sampai semua tugas dan tanggung jawab kita sudah selesai dan keluarlah dengan baik-baik dari sana. Namun ketika kita ditolak dari satu tempat, yang tempat di mana kita ditempatkan, harusnya kita diutus untuk melayani di sana, kita ditolak di sana, kebaskanlah debunya. Ini berbicara tentang Tuhan ingin memperingati setiap orang yang sudah menerima firman Tuhan, namun mengeraskan hati mereka, akan ada satu hal, satu konsekuensi yang akan mereka terima. Ya, kenapa disebutkan debu di sana? Kebaskanlah debunya dari kakimu. Tuhan ingin memperingatkan setiap orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, orang yang tidak mau hidup sesuai firman Tuhan, bahwa satu hari nanti kamu akan kembali lagi menjadi debu. Kamu harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang sudah kamu perbuat selama kamu hidup. Karena kamu menolak Injil kebenaran, karena kamu menolak Injil kerajaan Allah, kamu akan menerima konsekuensinya. Saudara, mengandalkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita bukanlah pilihan dari sekian banyak opsi, tapi itu adalah satu-satunya pilihan yang harus kita lakukan dalam menjalankan segala tugas, tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita ingat kembali, pekerjaan kita itu bukan tempat kita cari nafkah. Sekolah kita itu bukan hanya tempat kita belajar, tapi itu adalah tempat kita melayani Tuhan. Oh Pak, saya belum pelayanan di gereja. Oh Pak, suara saya nggak bagus jadi singers. Oh Pak, saya nggak bisa pelayanan hari Minggu. Ya, tapi hari Senin sampai hari Jumat, di kantor kita, di kampus kita, itu tempat kita melayani Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kebenarannya, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan pakai hidup kita dengan kuasa yang ada dalam kita, yang sudah Dia berikan. Bagaimana kita menjadi influence bagi orang yang ada di sekeliling kita. Biarlah perenungan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Selamat memasuki akhir pekan sekali lagi, dan sampai jumpa hari Minggu. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Thomas Tadudharma. Beliau adalah penatua dari Rock International Ministry, gereja kita yang ada di Bali. Ya, saya berdoa supaya setiap kita dapat hadir bersama-sama dan menikmati berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Thomas Tadudharma. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.